Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Salsabila dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Jadi yang pertama akan saya bahas tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon terlebih dahulu. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Jadi tujuan dari jaringan komputer ini juga adalah agar dapat mencapai tujuannya setiap bagian dari jaringan komputer dalam meminta dan memberikan layanan servis. Bagian pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien dan yang memberi dan mengirim layanan disebut server. Jadi yang pertama ada sejarah Radio over Internet Protocol atau disingkat dengan ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David ini tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau yang disingkat dengan IRLP. Dengan ROIP ini, satu node jaringan adalah radio atau radio dengan perangkat antarmuka yang terhubung melalui IP ke node lain di jaringan radio. Node lainnya dapat berupa radio dua arah, tetapi dapat juga berupa konsol display, baik tradisional atau yang sering kita sebut dengan hardware, atau modern yang sering kita sebut dengan software pada laptop. Kemudian telepon pouch, aplikasi softphone yang berjalan pada komputer seperti Skype phone, VDA, smartphone, atau beberapa perangkat komunikasi lain yang dapat diakses melalui IP. Kemudian ROIP ini juga berguna dalam sistem radio bergerak, dapat yang digunakan untuk departemen keselamatan publik dan armada utilitas yang tersebar di wilayah geografis yang luas. ROIP ini bukanlah konstruksi kepemilikan atau protokol terbatas, tetapi konsep dasar yang telah diimplementasikan dalam beberapa cara. Nah, kemudian di sini kita akan juga menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama ada bus station. Bus station adalah menurut Peraturan Radio Internasional Telecommunication Union, sebuah stasiun darat yang layanan bergerak darat. Kemudian istilah ini juga digunakan dalam konteks telepon seluler, jaringan komputer nirkabel dan komunikasi nirkabel lainnya dalam serpel tanah. Kemudian di bidang jaringan komputer nirkabel, stasiun pangkalan adalah penerima atau pemancar radio yang berfungsi sebagai hubungan jaringan nirkabel lokal dan juga dapat menjadi pintu gerbang antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Terus kita di sini juga ada jenisnya IP gateway. Jadi sebuah IP gateway ini mengacu pada perangkat ke jaringan yang mengirimkan lalu lintas jaringan lokal ke jaringan lain. Dan pengertian gateway pun adalah node jaringan yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan lain, seringkali tidak hanya melibatkan perubahan pengalamatan, tetapi juga teknologi jaringan yang berbeda. Terus IP interface. IP interface ini adalah perangkat lunak khusus jaringan yang berkomunikasi dengan driver perangkat khusus jaringan dan lapisan IP untuk menyediakan lapisan IP dengan antar muka yang konsisten ke semua adaptor jaringan yang mungkin ada. Kemudian repeater. Repeater ini sering disebut
Penguat sinyal adalah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan, misalnya LAN, MAN, WAN, yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Lalu di sini juga ada fungsi repeater. Yang pertama memperluas sinyal dari server, yang kedua mengoper daerah-daerah yang lemah sinyal dari server atau yang kita sebut pemancar. Yang ketiga mempermudah akses sinyal WiFi dari server. Yang keempat meneruskan dan memperkuat sinyal. Yang kelima mempermudah pengiriman data ataupun informasi. Yang keenam tidak perlu membangun jaringan kabel yang sangat panjang. Kemudian di sini juga kita akan membahas software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama ada iCache. iCache adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh Shift.org Foundation. Jadi iCache ini juga merupakan sebagai media streaming atau audio video yang saat ini mendukung streaming OGG atau Vorbis dan Theora, Opus, WebM, dan MP3. iCache ini juga digunakan untuk membuat stasiun radio internet atau jukebox yang dijalankan secara pribadi dan banyak hal di antaranya. Kemudian ada Shortcast. Shortcast ini adalah perangkat lunak yang berpemilik lintas platform untuk streaming media melalui internet. Selain Shortcast dan AS ini juga merupakan perangkat lunak berpemilik lintas platform untuk streaming media melalui internet. Terus di sini juga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server ini adalah server streaming RTP atau RTSP open source pertama. Darwin Streaming Server ini adalah streaming server open source yang dirilis Apple atau dapat diakses di http://macOS.org. Jadi secara singkatnya, Darwin Streaming Server ini adalah software open source yang bersifat free. Nah, di sini juga akan dijelaskan tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Jadi yang pertama ada yang berbasis kabel yang sering disebut wireline. Wireline ini adalah media transmisi dengan menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Wireline ini juga biasanya digunakan untuk jaringan dalam jarak dekat seperti dalam satu kantor atau gedung. Kemudian berbasis kabel wireline, kabel tembaga. Jadi ini wireline-nya yang ada kabel tembaga. Jenis kabel jaringan yang pertama ini adalah koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisi berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal biasa disebut metal shielded yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Di sini kita bisa lihat sendiri gambarnya, contohnya. Nah, juga kabel koaksial ini memiliki prinsip adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kemudian wireline kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini sendiri bila dilihat secara fisik merupakan kabel yang terdiri dari beberapa untaian kecil berupa tabung seperti sedotan yang dilapisi gelas atau kaca pada bagian dalamnya. Kemudian wireline kabel hybrid. Hybrid ini memiliki kekuatan tarik atau tensile strike dan fleksibilitas yang tinggi dalam ukuran kabel yang ringkas. Kemudian keuntungannya adalah
Yang pertama, teknologi ekstrusi yang unik serat dalam tabung dengan fleksibilitas yang baik dan daya lentur. Yang kedua, metode kontrol panjang serat ekstra yang menyediakan kabel dengan sifat mekanik dan lingkungan yang sangat baik. Yang ketiga, membuat banyak bahan water blocking, menyediakan fungsi water blocking ganda. Yang keempat, memberikan ketahanan himpitan yang baik. Yang kelima, jaket luar adalah low smoke zero halogen atau yang disingkat LSZH. Nah, terus di sini juga ada nirkabel atau yang sering kita sebut dengan wireless. Ini tentu sangat berbeda ya dengan jaringan yang berkabel atau yang kita sebut wired network. Jaringan ini tidak bisa menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, terus di sini juga ada jenis jaringan nirkabel atau yang kita sebut wireless, antara lain yang pertama wireless personal area network, yang kedua wireless local area network, yang ketiga wireless metropolitan area network, yang keempat wireless wide area network. Nah, terus di sini juga ada basis station subsystem atau yang sering disebut BSS. Ini merupakan suatu subsistem dari GSM yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna mobile dengan NSS melalui radio interface. Terus di sini juga ada mobile service switching center atau kita singkat dengan MSC, melaksanakan seluruh fungsi switching yang diperlukan oleh MS yang berada dalam daerahnya. Di sini ada telekomunikasi yang berfungsi utama. Yang pertama, sebagai gateway bagi pelanggan GSM untuk memasuki jaringan lain seperti PSTN, ISDN, PLMN. Yang kedua, routing panggilan dari atau ke mobile station yang sering kita singkat MS. Yang ketiga, memberikan layanan teleservis dan suplementer. Yang keempat, manajemen pergerakan. Yang kelima, menangani pembiayaan MS. Yang keenam, menangani fungsi-fungsi keamanan bersama-sama dengan AUC. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas anointment. Nah, terus juga kita sering mendengar yang namanya SMS. SMS merupakan salah satu fasilitas dari GSM yang memungkinkan user mengirim dan menerima pesan singkat berupa teks maupun simbol dengan kapasitas maksimal 160 karakter dari mobile station. Terus cuma itu yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan di video kali ini. Apabila masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan di penyampaian, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.